ada satu kesempatan di mana beliau tidak bisa menghindar dan dia harus ketemu dan harus satu lawan satu dengan ayahnya sendiri, Pak. Ini Abu Ubaidah. Dan itu ya terpaksa dia, karena dalam situasi seperti itu kan pilihannya cuma membunuh atau dibunuh dalam peperangan seperti itu. Ya, nah, ya dengan terpaksa kemudian Abu Ubaidah ya harus membunuh ayahnya. Ya, karena ayahnya adalah orang yang sangat memusuhi Nabi. Ya, ayahnya adalah orang kafir yang bahkan memerangi kaum muslimin, ya, termasuk temannya Abu Jahal, Abu Lahab, ini, ayah dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Ya, itu menandakan apa? Jadi akidah Islam yang kuat, ya, apalagi kemudian beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi, ya, itu bagi orang-orang seperti itu, ya, tidak ada yang lebih berharga kecuali akidah Islam. Beliau ini adalah orang yang oleh Nabi disebut sebagai Aminul Ummah. Jadi Aminul Ummah itu artinya apa? Kepercayaan umat. Karena nggak ada orang yang nggak percaya sama beliau ini. Jadi omongannya sangat bisa dipegang. Atau disebut juga oleh beliau, oleh baginda Nabi, Qawiyul Amin. Ya, kekuatan dari sebuah kepercayaan. Gitu. Ya, nah, orangnya sangat cerdas, ya, sebagaimana disampaikan di sini. Hafalan Quran, kemudian hadis, ribuan hadis, ya, beliau hafal, sehingga kemudian ketika baginda Nabi wafat, beliau ini juga salah satu calon kuat, ya, untuk menjadi khalifah, ya, untuk menjadi pengganti tugas-tugas kenabian, ya, di samping Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, jadi ada 3 calon pada saat itu, Pak. Ya, tapi kemudian yang 2 ini mundur, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah ini mundur. Ya, alasannya apa? Karena tidak ada orang yang lebih pantas dibanding Abu Bakar As-Siddiq. Umar mengatakan begini, bagaimana bisa aku menjadi pemimpin sementara di tengah-tengah rakyatku ada Abu Bakar? Ya, artinya beliau ini merasa tidak lebih pantas dari Abu Bakar. Sama Abu Ubaidah juga begitu. Bagaimana bisa aku memimpin suatu masyarakat di mana di tengah-tengah rakyatku itu ada orang yang setiap kali Nabi memerintahkan orang lain untuk menjadi imam sholat, ya, dan aku harus menjadi pemimpin dari orang itu. Artinya apa? Dia nggak mau menjadi pemimpin di mana di tengah-tengahnya ada Abu Bakar, orang yang setiap kali baginda Nabi itu berhalangan untuk menjadi imam sholat, itu Nabi selalu memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika baginda Nabi tidak ada di tempat atau ketika baginda Nabi sakit, ya, yang diperintahkan untuk menjadi imam itu selalu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi tidak berebut jabatan, Pak. Jadi justru mereka itu melihat kalau ada yang lebih pantas, ya, untuk menjadi pemimpin, dipersilahkan, gitu ya. Beda mungkin ya sama sekarang ya. Jadi kalau ada orang yang lebih bertakwa, ada orang yang lebih punya kemampuan, ada orang yang lebih mempunyai leadership, ya, kepemimpinan yang lebih baik dari dirinya, maka dipersilahkan orang itu. Ini yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Ya, jadi pemikiran Islam itu seperti itu, karena kepemimpinan itu adalah amanah, berat tanggung jawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita tahu bahwa baginda Nabi itu setelah wafat itu para sahabat itu yang paling dibicarakan adalah mencari pemimpin setelah wafatnya Nabi ini. Sampai 3 hari baginda Nabi belum dimakamkan. Ya, mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Jadi Sakifah Bani Sa'idah itu satu tempat di sekitar Masjid Nabawi. Ya, tempat berkumpulnya Bani Sa'idah. Ya, ada satu apa? Kalau bahasa kita mungkin kayak hall gitu ya, atau pendopo, di mana Bani Sa'idah ini berkumpul di situ. Ya, setelah wafatnya Nabi, para sahabat berkumpul, ya, untuk membicarakan siapa yang harus menjadi khalifah pertama setelah wafatnya baginda Nabi. Ya, maka Abu Ubaidah menyerahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Ubaidah ini adalah orang yang sangat miskin, Pak. Ya, jadi sangat miskin. Ya, jadi karena miskinnya itu suatu saat Umar itu pernah kaget ketika datang ke rumahnya, ya, ke rumah Abu Ubaidah ini, di rumahnya nggak ada apa-apanya, nggak ada perabot,
rumah tangga di rumahnya. Padahal Abu Ubaidah ini pada zaman Abu Bakar itu adalah dipercaya sebagai pemimpin Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu lembaga keuangan negara lah, ya, pada sebuah negara Islam itu namanya Baitul Mal yang mengurusi kekayaan negara. Ya, jadi seorang pejabat tinggi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abu Ubaidah ini rumahnya nggak ada apa-apanya isinya ketika dikunjungi oleh Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Umar sendiri ketika kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat digantikan oleh Umar, lalu Abu Ubaidah ini diangkat menjadi panglima perang, Pak. Ya, menjadi panglima perang karena dia juga mempunyai kemampuan dalam ilmu militer. Ya, dan satu cerita yang mengharukan ya kalau boleh saya katakan ya. Jadi ketika perang Badar, ya, Abu Ubaidah ini turut berjihad, ya, sementara di barisan musuh, ya, di barisan orang-orang kafir ini salah satu tentaranya adalah bapaknya sendiri, ya, ayahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Nah kalau zaman dulu kan kalau perang itu kan naik kuda, ya, naik kuda atau mungkin naik gajah gitu ya, atau naik kuda atau naik onta lah katakan, ya, iya. Nah itu bisa bawa tombak, bisa bawa pedang senjatanya, atau bisa bawa panah, ya, sehingga langsung ketemu itu face to face itu bahasa kita ya. Nah Abu Ubaidah ini sudah berusaha untuk menghindar, untuk bertemu dengan ayahnya ya, dalam peperangan itu, ya, karena ayahnya waktu itu kafir, ya. Lalu ada satu kesempatan di mana beliau tidak bisa menghindar dan dia harus ketemu dan harus satu lawan satu dengan ayahnya sendiri, Pak. Ini Abu Ubaidah. Dan itu ya terpaksa dia, karena dalam situasi seperti itu kan pilihannya cuma membunuh atau dibunuh dalam peperangan seperti itu. Ya, nah, ya dengan terpaksa kemudian Abu Ubaidah ya harus membunuh ayahnya. Ya, karena ayahnya adalah orang yang sangat memusuhi Nabi. Ya, ayahnya adalah orang kafir yang bahkan memerangi kaum muslimin, ya, termasuk temannya Abu Jahal, Abu Lahab, ini ayah dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Ya, itu menandakan apa? Jadi akidah Islam yang kuat, ya, apalagi kemudian beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi, ya, itu bagi orang-orang seperti itu, ya, tidak ada yang lebih berharga kecuali akidah Islam, ya. Jadi itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, pada waktu beliau pada masa kepemimpinan Umar, beliau diutus oleh Umar untuk melakukan penaklukan di Syam. Ya, jadi Syam itu ditaklukkan oleh Abu Ubaidah pada zaman Umar bin Khattab ini. Ya, lalu beliau tinggal di Syam dan wafat di Syam. Jadi beliau wafat di Syam. Syam itu ya sekarang jadi 4 negara itu, Pak. Ya, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Ini dulu disebut dengan wilayah Syam. Ya. Jadi yang memfutuhat atau yang menaklukkan itu pada masa-masa itu adalah ya pada masa baginda Nabi sudah ditaklukkan Abu Bakar, kemudian juga Umar, itu sering terjadi beberapa peperangan melawan kaum Romawi di sana. Nah, ini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya.